tabi'in yang akan kita nukil dari sebuah kitab yang bernama Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kitab Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, artinya adalah Bushrul Kaib, kabar gembira untuk orang yang bersedih, Biliqa'il Habib, bahwasanya mereka akan berjumpa dengan kekasih-kekasih mereka. Jadi ini kitab khusus menerangkan tentang kehidupan selepas kematian. Karena umumnya orang, sebagaimana yang kita ketahui, umumnya manusia, tentu mereka menilai apapun, memandang dengan mata atau kacamata pandangan yang ada di dunia sekarang ini. Namanya orang kan melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Padahal untuk urusan akhirat, para alim ulama mengatakan urusan iman ini dengan akhirat lain. Kalau melihat itu bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga kita. Kalau urusan akhirat itu tasdiqul khabar wa takdzibun nadhar. Tasdiqul khabar, kita benarkan khabar, kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi apapun berita-berita yang datang dari Allah dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, maka kita benarkan. Wa takdzibun nadhar, dan bohongkan mata kita. Jadi mata melihat lain mungkin tidak sama dengan apa yang disampaikan, diceritakan oleh Nabi. Lah kalau sudah seperti itu, bohongkan mata, jangan percaya. Benarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan iman. Karena kita Bapak Ibu nggak akan mau kita menjadi orang beriman kalau memang misalkan kita mau menuju akhirat. Pintu akhirat yang pertama kali yang akan dilewati oleh manusia adalah kubur. Itu pintu akhirat pertama. Kubur itu pintu akhirat pertama. Maka siapa yang selamat di kubur, sebagaimana satu riwayat menceritakan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau lewat ke kubur bersama dengan beberapa orang sahabatnya, diantaranya Kumail. Maka pada waktu lewat di kubur itu, tiba-tiba Sayyidina Utsman ibnu Affan menangis sampai jenggot beliau basah dengan air mata. Maka Kumail pun bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman, kenapa Tuan setiap kali melewati kubur nangis? Padahal kalau mendengarkan cerita neraka, cerita akhirat, itu tidak seperti Tuan menangis ketika melewati kubur ini." Maka kata Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Wahai Kumail, sesungguhnya kubur adalah pintu pertama. Kubur adalah persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Siapa yang selamat di kubur, maka dia akan selamat dalam persinggahan-persinggahan setelahnya. Siapa yang tidak selamat di kubur, maka dia tidak akan selamat, sulit selamat untuk melewati persinggahan-persinggahan setelahnya." Lah kubur, kalau kita lihat sekarang kubur dengan mata kita, itu hanya tempat kecil 2 meter kali 1 meter, itu yang kita lihat. Mata kita memberitahu dengan pandangan mata, itulah kubur. Lah kalau memang kubur yang seperti itu yang mau kita masuki, kita mungkin nggak mau jadi orang beriman. Lah kenapa kita mau beriman? Karena Nabi melihat dengan kacamata beliau. Berbeda kubur itu dengan apa yang kita lihat. Lah itu yang diterangkan diantaranya panjang lebar apa yang dijumpai oleh orang-orang beriman selepas kematiannya. Itu yang diterangkan dalam kitab ini, Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira untuk orang-orang yang bersedih. Orang beriman itu dengan kematian itu harusnya bukan sedih tapi gembira. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dengan mata kita,
yang kita lihat dengan menggunakan panca indera itu bukanlah keadaan kubur. Keadaan kubur yang sebenarnya adalah sebaliknya. Karena kalau memang seperti itu tidak ada gunanya iman. Beriman itu kalau sudah nampak baru percaya, nggak ada gunanya iman. Iman itu berguna berfungsi adalah ketika mata kita nggak melihat, kita nggak tahu, telinga kita nggak tahu, lah tahu-tahu kok berbeda, disuruh percaya, itulah iman. Baru berguna namanya iman. Lah diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kubur, kata Nabi, ketika ada orang beriman meninggal dunia, maka kubur akan mengatakan marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang di antara seluruh penduduk bumi, engkau adalah orang yang paling aku sukai. Maka sekarang engkau dipasrahkan kepada aku, silahkan masuk, engkau akan melihat bagaimana akan aku perlakukan baik engkau di dalam kubur ini. Maka Nabi pun bersabda, kubur pun akhirnya akan meluas sejauh mata memandang. Lah ini kalau ngikuti pandangan mata kita sekarang kan nggak mungkin. Bahkan kata Nabi akan dibukakan untuk dia satu pintu menuju surga. Nah, pada pagi hari ini kita akan baca sedikit. Ini memang kitabnya kecil tapi juga ada banyak riwayat. Maka kita akan baca beberapa judul diantaranya. Ini kitab ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, ulama yang sangat terkenal yang kita tahu beberapa abad yang lalu. Banyak karangan beliau diantaranya Tafsir Jalalain, kitab hadis Al-Jami'us Shaghir dan lain sebagainya. Nah, di antara tulisan beliau diantaranya adalah Bushrul Kaib Biliqa'il Habib. Dzikru mulaqatil arwah lil mayyit idza kharajat ruhuhu wajtima'uhum bihi wa su'aluhum anhu. Bab menceritakan tentang bagaimana mulaqatil arwah, berjumpanya arwah lil mayyit ketika ada orang yang baru meninggal dunia. Idza kharajat ruhuhu ketika baru saja keluar rohnya orang tadi, wajtima'uhum dan berkumpulnya arwah-arwah tadi kepada orang yang baru meninggal, wasu'aluhum anhu dan mereka bertanya kepada mayit yang baru meninggal tadi. Jadi ini bab menceritakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, arwah itu jamaknya roh, ruh arwah. Arwah-arwah itu kehidupannya sama dengan kita di dunia ini. Mereka bukan sibuk saja tidur di kubur, enggak, punya kehidupan yang berjumpa satu sama lain. Itu yang diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, mulaqatil arwah. Jadi arwah itu bisa kumpul berjalan-jalan sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Kenapa mereka berjalan? Ya Allah kasih izin. Bahkan mereka pun nanti akan saling berjumpa, saling bertanya. Bahkan nanti kalau ada yang baru meninggal dunia, mereka akan datang menjumpai orang yang baru meninggal dunia tadi, bertanya-tanya tentang keadaan-keadaan dunia yang baru dia tinggalkan. Akhrajat Tabarani fil Awsat an Abi Ayyub. Al-Imam At-Tabarani telah meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat an Abi Ayyub Al-Ansari daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, inna nafsal mu'min idza kubidat, sesungguhnya jiwa seorang yang beriman, idza kubidat apabila jiwa nyawanya telah dicabut, talaqaha ahlur rahmah, maka akan menyambut roh jiwa tadi ahlur rahmati, orang-orang ahli rahmat, yang dimaksud orang beriman, min ibadillahi ta'ala, dari kalangan hamba Allah ta'ala, hatta yalqaunal bashir min ahli dunya, sehingga kama yalqaunal bashir min ahli dunya, sebagaimana menyambutnya orang-orang yang memberi kabar gembira dari kalangan ahli dunia. Kalau kita di dunia sedang pergi jauh dan lama perginya, merantau, kok sempat pula jadi TKI itu bertahun-tahun, atau ada yang pergi belajar ke luar negeri bertahun-tahun nggak pulang-pulang.
Maka bagaimana kalau pulang itu akan dikerumuni keluarga, datang, duduk, kumpul. Al-Imam At-Tabarani daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu yang beliau riwayatkan, orang yang baru meninggal dunia ketika dicabut nyawanya oleh Allah, maka arwah itu berkumpul juga, nanya-nanya, sebagaimana kalau ada ahli dunia, orang-orang yang masih di dunia ini pergi jauh kemudian pulang, maka tetangganya pun ikut kumpul juga di situ, ingin dengar cerita apa kisah yang sudah dia lewati. Ungduru wa yaquluna ungduru sahibakum yastarihu fa innahu kana fi karbin syadid. Maka mereka pun, orang-orang arwah yang sudah lebih dulu meninggal, mereka pun mengatakan, lihatlah oleh kalian sahibakum, kawan kalian ini, yastarihu, dia baru saja istirahat, fa innahu kana fi karbin syadid, karena sesungguhnya dia itu baru saja melewati susahnya kehidupan. Jadi dikubur memang tempat istirahat. Tengok nih kawan kita baru perjalanan jauh ini, capek, baru sampai, dan dia baru saja melewati kesusahan yang banyak. Dunia itu kalau kita mau berpikir lebih dalam Bapak Ibu, senikmat-nikmatnya dunia pun akan menghasilkan kesusahan. Itu yang nikmatnya. Bagaimana kalau yang susahnya? Seenak-enaknya hidup, makan enak makanannya, ada makanan yang gak enak kan, tapi seenak-enaknya makan, ada orang makan ayam bakar, ayam panggang, segala macam yang enak, seujung-ujungnya paling apa yang dia dapatkan setelah makan enak? Sakit perut. Setelah sakit perut, pergilah ke toilet. Yang enaknya saja hidup di dunia itu susah, apalagi yang betul-betul susahnya, entahlah apalah kehidupan. Maka wajar ketika baru saja orang beriman itu sampai dikubur, maka kawan-kawan orang-orang Islam yang lebih dulu meninggal nyambut dia, ngatakan, sabar, ini biarkan dia, tengok dia baru saja beristirahat melewati kehidupan yang susah di dunia. Thumma yas'alunahu ma fa'ala fulan wa fulanah tazawwajat. Maka setelah berjumpa, mereka pun berbincang, ma fa'ala fulan, di dunia itu ada kawan saya namanya si fulan, apa yang sedang dia buat sekarang, apa kabarnya? Wa fulanah hal tazawwajat, itu si fulanah, istri saya yang saya tinggal, hal tazawwajat, udah nikah belum? Ini dalam hadis. Kehidupan dunia, ada yang macam-macam keadaan. Terkadangan orang yang meninggal dunia kita anggap itu nggak tahu apa-apa. Mereka pun juga nanya kabar kita yang masih hidup. Orang tua kita yang sudah meninggal, ayah kita, adik kita, abang kita, siapapun, istri kita, suami kita, itu kalau sudah kita masih ada di dunia, maka mereka pun sibuk nanya, itu suami saya udah nikah lagi ya? Katanya sehidup semati dulu, rupanya nikah lagi ya? Iya, ya itulah kehidupan. Sehidup semati itu kan untuk melanggengkan pernikahan. Ya tahu-tahu kalau sudah meninggal ya lupa juga, habis itu nikah lagi. Bahkan dalam hadis ini, wa fulanah, yang biasanya nikah cepat tuh laki-laki, tapi ternyata perempuan kan juga begitu. Wa fulana, perempuan istri saya itu hal tazawwajat, apakah sudah nikah lagi? Mereka ahli kubur itu berjumpa satu sama lainnya. Jadi tazawur, saling ziarah, saling silaturahim satu sama lainnya. Wa akhrajal Bazzar, Al-Bazzar juga telah meriwayatkan bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah, daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yarfa'uhu, beliau memarfu'kan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza nazala bihil maut, apabila telah datang kepadanya kematian, wa yu'ayinu ma yu'ayin, dia telah melihat apa yang telah dia lihat, yawaddu, maka dia menginginkan, law kharajat, seumpama keluar, ruhuhu, rohnya, wallahu, dan Allah, yuhibbu, juga menyukai, liqa'ahu, untuk berjumpa dengannya. Orang beriman, dalam satu hadis kita sering mendengarkan hadis ini, yaitu
hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang suka, cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga suka untuk berjumpa dengan dia. Dan siapa yang tidak suka jumpa dengan Allah, Allah pun juga nggak suka jumpa dengan dia. Sayyidah Aisyah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang itu cinta berjumpa Allah, padahal kita nggak bisa pungkiri, kita kan nggak suka dengan kematian. Lah kalau nggak suka kematian, apakah hasilnya itu nggak suka jumpa dengan Allah?" Itu yang ditanyakan Sayyidah Aisyah. Maka Nabi mengatakan, enggak, maksudnya bukan begitu. Inilah hadis tadi termasuk yang menerangkan, innamal mu'min idza nazala bihil maut wa yu'ayinu ma yu'ayin. Orang beriman ketika sudah melihat apa yang sudah dia lihat, yang sudah diberitahu nampak nyata, maka ketika orang beriman baru saja meninggal dunia, hendak meninggal dunia, orang beriman itu ketika hendak meninggal dunia, belum lagi meninggal, itu memang ada rasa susah, ada rasa sedih. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ayat Al-Qur'an ini menceritakan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu beriman pada Allah, maka ketika mereka hendak meninggal dunia, malaikat turun. Tatanazzal alaihimul malaikah. Malaikat turun jumpa mereka. Apa yang dikatakan malaikat? Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Ini ayat kata para ulama berkaitan dengan orang iman yang hendak meninggal dunia. Maka orang beriman itu kalau mau meninggal, ada dua hal yang dia susahkan. Pertama, dia bersedih, kira-kira kalau saya meninggal, orang-orang yang saya tinggalkan, anak, istri, bagaimana keadaan mereka? Itu kesusahan pertama. Yang kedua, saya akan meninggal dunia, ke depan itu akan melewati kubur, sirat, mahsyar, entah surga, entah neraka. Kira-kira bagaimana perjalanan ke depan? Dua hal ini yang dikhawatirkan oleh orang beriman. Maka karena dia memikirkan yang ditinggal dan juga memikirkan apa yang akan terjadi ke depan, malaikat langsung memberitahu, jangan sedih. Dua kalimat ini, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Ini kalimat ini kata para ulama maknanya ada. Karena takut khawatir nih kalau nggak diterangkan menurut kita sama, padahal nggak. Jangan takut dengan yang kamu tinggalkan. Kamu khawatir, takut dengan anak kamu, bagaimana mungkin hidupnya, makannya, sekolahnya, segala macam, itu yang kamu takutkan. Kemudian kamu khawatir dengan masa depan, lewat kubur, sirat, terus ke depannya, itu kamu takut juga. Maka dua-duanya disampaikan malaikat, la takhafu, yang kamu tinggalkan jangan takut, itu urusan kami. Yang hidup-hidup itu aku akan bantu, kata malaikat. Yang ke depan kami juga akan membantu kamu sampai nanti engkau masuk ke dalam surganya Allah. Maka ketika hendak meninggal dunia, ini belum meninggal, ketika hendak meninggal dunia sudah ditenangkan oleh malaikat, wa yu'ayina ma yu'ayin, sudah nampak apa yang nampak dari janji Allah. Akhirnya orang beriman itu gembira jumpa dengan Allah. Itu kata Nabi maknanya, siapa yang cinta jumpa dengan Allah, Allah pun juga cinta berjumpa dengan dia. Jadi kita ini Bapak Ibu, pandangan kita kalau masih dengan pandangan dunia, itu nggak akan mungkin bisa cinta dengan akhirat. Nggak bisa. Bisanya ketika kita mendengarkan apa yang dilihat oleh Nabi. Nabi sudah pernah lihat sorga, Nabi juga melihat azab kubur, Nabi juga melihat berbagai macam keadaan selepas kematian. Maka kacamata Nabi itu yang kita gunakan untuk memandang akhirat, baru kita bisa cinta dengan berjumpa dengan Allah. Nah kalau pandangan dunia ya ketakutan semua. Bayangkan masuk kubur, habis itu ditimbun tanah, apa rasanya? Bayangkan aja udah tidak terbayangkan. Tapi kalau seperti yang Nabi beritahu, maka
Kesusahan-kesusahan, kesedihan-kesedihan yang awal mula mungkin sedih berubah menjadi kabar gembira. Maka ketika melihat keadaan tadi, yawaddu law kharajat ruhuhu wallahu yuhibbu liqa'ahu, maka akhirnya nyawanya itu pun dia nggak susah untuk keluar dari dirinya. Dan kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan ini karena urusan akhirat nggak mungkin sahabat ngarang, apalagi tadi bisa nadin sahih, hadis ini sanadnya sahih. Sahabat walaupun tidak mengatakan dari Nabi, tapi kalau sudah cerita urusan akhirat tuh pasti dari Nabi. Walaupun bahasanya mereka nggak mengatakan ini dari Rasulullah, tapi kok ceritanya urusan kubur, nggak mungkin kalau nggak dapat kabar dari Nabi. Maka akhirnya mereka pun cinta jumpa dengan Allah, Allah pun cinta jumpa dengan mereka. Wa innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, tas'adu akan naik ruhuhu, rohnya, ila samai, ke langit, fata'tiyahu arwahul mu'minin, maka akhirnya arwah-arwah orang beriman yang lebih dulu meninggal mendatanginya. Fayastakhbirunahu, maka mereka arwah-arwah yang lebih dulu meninggal tadi akan meminta kabar, nanya kabar, an ma'arifihim min ahli dunia, mengenai orang-orang yang mereka kenal dari penduduk-penduduk dunia. Sama dengan kita, begitulah ahli kubur kondisinya. Fulan bagaimana kabarnya, tetangga saya bagaimana, itu juga yang ditanya. Apa kerjanya sekarang, bagaimana hidupnya, sholat nggak dia ya, kondisinya bagaimana. Mereka akan bertanya pada orang yang baru meninggal, seperti orang-orang ahli dunia yang masih hidup ini bertanya kepada orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu riwayat diterangkan bahwa dhammatul qabr, ada namanya dhammatul qabr. Dhammah itu bisa diartikan sebagai himpitan kubur. Kita sering mendengar bahwa beberapa riwayat menceritakan kubur akan menghimpit orang-orang yang tidak taat kepada Allah ketika mereka itu masuk ke dalam kubur. Tapi ternyata riwayat itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak taat. Kubur juga menghimpit orang-orang yang mereka itu terkenal soleh di dunia. Lah kok bisa? Maka itu yang pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bagaimana maksud dihimpitnya badan orang-orang ketika mereka ini masuk ke dalam kubur. Dzikru dhammatil qabr. Ada sedikit pembahasan yang berkaitan dengan dhammatul qabr. Bagaimana maksud kubur itu menghimpit orang-orang yang masuk ke dalam kubur. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Akhrajal Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan, wa Ibnu Mandah, dan begitu juga Ibnul Mandah, an Sa'id ibnil Musayyab, daripada Sa'id ibnul Musayyab, satu orang tabi'in terkenal, pimpinan tabi'in, diantaranya namanya Sa'id ibnul Musayyab. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah beliau telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka mungtu haddatsani bi sauti munkari wa nakir, semenjak Tuhan menceritakan kepada aku tentang suaranya malaikat mungkar nakir yang ada di dalam kubur, wa daqtatil qabri, dan Tuhan menceritakan tentang himpitan kubur, laisa yang fa'uni syai'un, tidak lagi memberikan manfaat kepadaku apapun. Ya Rasulullah, semenjak Tuhan pernah bercerita tentang suara mungkar nakir, tentang bagaimana kondisi himpitan dalam kubur, makan saya nggak bisa enak, tidur pun juga nggak bisa lagi. Ini kata Sayyidah Aisyah. Qala, maka Nabi pun menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna sauta mungkari wa nakir, sesungguhnya suara malaikat mungkar nakir, fi asma'il mu'minin, di dalam pendengaran orang beriman, kal ithmidi fil ain, adalah seperti segar celak ismit fil aini, ketika dimasukkan ke dalam mata. Ada celak ismit yang biasa makai itu tahu, kalau
Celak itu makanya bukan di luar mata, memang dimasukkan ke dalam mata. Kalau zaman sekarang tuh aksesoris mata itu celak. Padahal enggak, celak itu dipakai, mata dibuka, masukkan ke dalam, ditarik. Maka kalau menggunakan celak ismin itu mata menjadi segar. Suara mungkar nakir bagi orang beriman itu segarnya itu seperti celak mata dimasukkan ke dalam mata. Wa dhaqtatil qabri 'alal mu'min kal ummi syafiqah yashku ilaiha ibnu hasuda. Adapun mengenai himpitan kubur itu juga walaupun orang beriman dihimpit juga oleh kubur kata Nabi, tetapi himpitan kubur itu bagi orang beriman kal ummi syafiqati adalah seperti keadaan seorang ibu yang penyayang yashku ilaiha ibnu hasuda, ketika anaknya mengadu tentang sakit kepala kepada ibunya, fayagmazu ra'sahu ghamzan rafiqan, maka ibunya tadi akan mengurut, memijit, memeluk anaknya dengan pelukan yang lembut. Jadi maknanya himpitan untuk orang beriman juga dihimpit, tapi bukan menghimpit seperti orang yang enggak beriman. Himpitan untuk orang-orang takwa, kubur juga akan menghimpit seperti pelukannya seorang ibu yang penyayang kepada anaknya. Itu kan juga dihimpit itu. Tapi bagaimana rasanya? Yang tahu ya anak, bagaimana sayangnya ibu kepada anaknya. Maka di dalam beberapa riwayat lainnya, fatagmazu ra'sahu ghamzan rafiqan, walakin ya Aisyah, akan tetapi wahai Aisyah, wailun lisyakina fillah kaifa yudghutuna fi kuburihim, akan tetapi sangat celaka wahai Aisyah, lisyakina fillah, bagi orang-orang yang mereka ragu dengan Allah, orang kafir, orang fasik, orang munafik ragu pada Allah, kaifa yudghutuna fi kuburihim kadhaqtatis sakhrati 'alal baydah, mereka akan dihimpit oleh kubur seperti himpitan batu yang menghancurkan telur. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kita memang sering dan hampir dulu saya sendiri juga kalau dengarkan ustadz-ustadz, guru-guru kalau berceramah itu yang diterangkan dihimpit kubur itu kan cuma orang fasik. Padahal orang iman juga dihimpit. Hanya saja kadang bingung apa maknanya dihimpit. Nabi sendiri menerangkan himpitan kubur untuk orang beriman itu seperti pelukannya seorang ibu pada anaknya. Akhraja Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan an Muhammad At-Taimi daripada Muhammad At-Taimi. Qala telah berkata Muhammad At-Taimi, karena beliau mengatakan yuqalu inna dhammatal qabri innama asluha annaha ummuhum. Beliau mengatakan kenapa kubur itu menghimpit orang-orang yang masuk ke dalamnya walaupun itu orang beriman. Kalau untuk orang beriman dibahasakan bukan menghimpit, dipeluk oleh kubur. Kenapa? Li'anna asluha annaha ummahum. Li'anna asluha, karena sesungguhnya aslinya manusia, karena sesungguhnya aslinya tanah kubur itu, ummuhum, tanah atau kubur itu adalah ibu daripada manusia. Wa minha khuliqu, dari tanah itulah manusia diciptakan. Faghabu anhal ghaibatat tawilah. Kita tahu kita manusia, awal manusia yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka tanah itu hakikatnya adalah ibu manusia. Faghabu anha al-ghaibatat tawilah, maka manusia yang menjadi anak itu tadi telah menghilang lama daripada ibunya. Falamma rudda ilaiha auladuha, maka ketika dikembalikan kepada ibu tadi anak-anak mereka, dhammathum dhammal walidah, maka kubur pun akan memeluk orang-orang beriman, anak-anak yang lama pergi tadi, seperti pelukan seorang ibu asy-syafiqah yang penyayang, allati ghaba anha waladaha, yang lama kehilangan anak, thumma qadima 'alaiha, kemudian anak itu pun pulang kembali ke rumah. Faman kana lillahi muti'an, barang siapa yang taat pada Allah, dhammathu birifqin wa ra'fah, kubur akan memeluknya dengan lembut dan sayang. Wa man kana 'asiyan, maka siapa yang bermaksiat tidak taat pada Allah,
dhammathu, kubur akan menghimpitnya, bi'unfin, dengan kasar, suhton, karena marah, alaihi, kepada mayat yang baru datang. Lah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini kondisi yang diceritakan oleh sahabat, begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keadaan-keadaan yang terjadi di antaranya selepas kita meninggalkan dunia dan pergi ke kubur. Jadi kubur itu bukan pemandangan yang mengerikan, tidak. Zaman sekarang ini terkadangan kita bukan membahas orang yang tidak Islam. Orang Islam sendiri yang ngaku Islam, Muslim, mukmin, ngakunya begitu. Itu kalau sudah kita cerita bab kubur, maka mereka tuh susah. Kubur ke kubur yang cerituan susah dan mandanga. Kenapa susah? Memang beda pemahamannya, imannya kurang. Coba kalau yang dia dengarkan itu hal-hal yang memang kabarnya dari Nabi, kubur itu bukan satu hal yang mengerikan. Kubur itu bagi orang beriman ada pemandangan yang berbeda, karena mereka melihat sesuai dengan kacamatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi membaca kitab-kitab hadis, kalau kita ini Bapak Ibu, biasa kita kan selesai doa, selesai sholat itu doa. Lah doa kita kan, atau mungkin banyak pengajian, tema-tema dalam kajian itu ada tulisannya istirahat di dalam kubur, dunia tempat beramal. Kan sering kita dengar begitu. Ini bukan salah, tapi ini derajat yang sudah tinggi di kalangan orang beriman. Tapi derajat istirahat dalam kubur itu bukan derajat paling tinggi. Banyak nanti riwayat yang akan kita dengar bahwa ada sahabat, bahkan bukan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu kalau sudah masuk kubur, doanya hari-hari setiap selesai sholat itu, ya Allah, izinkan aku sholat di dalam kubur. Jadi kubur bukan tempat istirahat. Saking cintanya mereka dengan sholat, zikir, baca Quran, maka mereka minta, ya Allah, saya tetap nggak mau istirahat dalam kubur, walaupun masuk kubur tolong izinkan saya tetap terus ibadah kepada Engkau. Maka satu orang tabi'in namanya Thabit Al-Bunani, dalam kitab ini pun diceritakan, Thabit Al-Bunani ketika meninggal dunia, maka dikuburkanlah oleh sahabat-sahabatnya. Ketika sudah dikubur, itu biasa di negeri Arab, kondisi tanah itu berbeda dengan kita. Kalau sudah dikubur itu perlu lagi ditambah di atasnya dengan batu bata, karena biasanya mudah amblas, mudah jatuh itu tanah. Kalau kita kan padat, ada tapi jarang-jarang tanah yang betul-betul kok habis dikubur langsung jatuh tuh jarang, walaupun ada. Tapi kalau di sana memang kondisi tanahnya itu berpasir, sehingga perlu ditambah lagi pas baru dikubur itu dengan batu bata. Thabit Al-Bunani ketika baru saja dikuburkan, maka salah satu batu bata itu jatuh ke dalam. Penggali kubur yang ramai menengok batu bata itu kan besar, nggak perlu ngintip. Kalau ngintip itu lubang kecil tuh namanya ngintip. Kalau lubangnya besar nggak ngintip namanya, nampak. Penggali kubur itu pun nampak, melihat Thabit Al-Bunani sedang sholat di dalam kuburnya. Heran, maka mereka pun cepat ditutup kembali, pergi pulang. Ketika pulang, didatangilah ahli keluarga Thabit Al-Bunani. Maka mereka pun bertanya, kami baru saja mengkubur, tuh baru dikubur itu, bukan dikubur tahunan, baru dikubur, ditutup langsung sholat. Maka mereka tanya, kami baru saja menutup kubur Thabit Al-Bunani dan kami melihat dia dalam keadaan sholat. Maka putrinya pun mengatakan, karena itu yang memberitahu kalian, maka saya akan ceritakan. Ayahku Thabit Al-Bunani setiap selesai sholat, dia berdoa pada Allah, minta diizinkan untuk sholat di dalam kubur. Ternyata permintaan itu diberikan oleh Allah. Lah ini kisah-kisah yang seperti ini, apakah mungkin orang seperti Thabit Al-Bunani punya pemikiran seperti umumnya orang zaman sekarang, nengok kubur, ketakutan? Enggak. Pandangan mereka itu berbeda.
Bahkan ada satu orang soleh kalau zaman dulu, mereka bahkan sampai mengatakan, saya kalau disuruh memilih oleh Allah antara masuk surga atau disuruh milih sholat sunnah 2 rakaat, disuruh milih masuk surga atau milih 2 rakaat, mau sholat kamu atau mau masuk surga, ini pilihannya. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, satu orang tabi'in, Ibnu Sirin, beliau mengatakan, kalau aku diberikan pilihan itu mau masuk surga atau sholat sunnah 2 rakaat, maka Ibnu Sirin mengatakan, aku akan memilih sholat sunnah 2 rakaat, nggak milih surga. Kenapa? Kata beliau, karena surga itu untuk menyenangkan diriku, yang senang itu aku. Tapi kalau sholat sunnah 2 rakaat akan menyenangkan Allah. Aku lebih suka membuat Allah senang, meridhokan Allah, daripada aku membuat senang diriku sendiri. Lah ini level derajat mereka yang berbeda. Maka kita nggak bisa heran mendengarkan kisah-kisah yang seperti ini. Tapi kalau kawan-kawan Salafi Wahabi bingung dengan riwayat begini, lah jale kubur bukan tempat sholat. Sholat tuh di dunia kok di kubur, beda level. Kalau memang belum sampai kita derajat itu, ya nggak usah lah kita ini sok-sokan mencela orang-orang yang memang mereka itu saking dekatnya pada Allah, kecintaan sholat mereka itu berlebihan. Kan nggak heran akhirnya ketika kita mendengarkan hadis Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sejuknya mataku dalam sholat. Lah kok bisa sejuk mata dalam sholat, bagaimana? Itulah mereka sahabat dan para tabi'in. Bahkan Nabi mengatakan pada Bilal, arihna ya Bilal, Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu memang menjadi satu istirahat bagi sahabat, bukan istirahat macam tidur, enggak. Kita kalau istirahat itu kan tenang, nyaman, senang. Lah Nabi dan sahabat kalau sudah masuk sholat itu tenang, nyaman, gembira, karena memang istirahat mereka itu adalah sholat. Nah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara beberapa kisah riwayat yang kita tadi dengarkan tentang keadaan-keadaan yang dijumpai oleh orang-orang beriman di dalam kubur mereka. Dan orang-orang beriman di dalam kubur itu saling ziarah. Mereka bukan hanya tetap di dalam satu tempat, nggak kemana-mana, nggak. Maka kita sering sebenarnya mendengarkan kisah Nabi Musa. Nabi ketika Isra Mi'raj itu jumpa dengan para nabi, para rasul. Bahkan sebelum Nabi naik ke langit, jumpa dengan nabi-nabi, termasuk jumpa dengan Nabi Musa di langit. Itu Nabi Muhammad sempat juga berjumpa dengan Nabi Musa di kuburnya. Jadi 2 kali jumpa. Lah kok bisa ya jumpa di bawah juga jumpa di atas, kok bisa ya? Namanya alam kubur, itu sudah alam berbeda dengan kita. Maka kita nggak bisa mengkiaskan alam kita dengan alam kubur, nggak bisa, itu alam berbeda, alam yang berbeda. Maka mereka ahli kubur itu saling berziarah. Lah di antara bukti mereka itu berziarah dalam satu riwayat, Al-Imam At-Tirmidzi menyampaikan hadis, akhraja telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Abid Dunya dan Ibnu Abid Dunya, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman dalam kitab Syu'abul Iman, an Abi Qatadah daripada sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza walla ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian mengurus akhahu, jenazah saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah dia memperbagus kafan saudaranya tadi. Kalau ada yang meninggal, kita ngurus kafan, jangan asal-asalan mengurus kafan orang meninggal. Dibaguskan kata Nabi, diindahkan.
Fa innahum yatazawaruna fi kuburihim. Kenapa kok kita harus membuat mereka rapi, indah? Karena kata Nabi, fa innahum, sesungguhnya orang-orang ahli kubur itu yatazawaruna fi kuburihim, mereka saling ziarah, mereka silaturahim nanti di kubur mereka. Coba bayangkan kalau pakaiannya kalian buat compang-camping, tidak bagus, dia jumpa, malulah nanti jumpa. Mereka berkumpul nanti di sana, mau disambut pakaiannya kok kalian buat seperti itu, kafannya malah tidak dibaguskan, tidak dibuat rapi, maka nanti akan mengecewakan orang yang meninggal dunia. Qala al-Baihaqi ba'da takhrijihi, Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan selepas mentakhrij hadis ini, beliau mengatakan wa hadza la yukhalifu qaula Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu fil kafan, innama huwa lil muhlati was-sadid. Kata Al-Imam Al-Baihaqi selepas meriwayatkan hadis tadi, beliau mengatakan hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi juga pernah bersabda, kata Nabi, kafan itu seperti apapun bagusnya, yaitu juga akan jadi tanah, juga akan berubah nanti berdarah, akan terkena dan hancur. Kan ada hadis seperti itu. Kata Imam Baihaqi ini nggak bertentangan. Li'anna dalika kadzalika fi ru'yatina wa yakunu kama sya'allahu fi ilmillah. Memang kata Al-Imam Al-Baihaqi, kita melihat kafan-kafan itu hancur. Ada orang tahu-tahu mungkin kuburnya mau dipindahkan, nampak jenazahnya hancur, kafannya hancur. Iya, di pandangan mata kita hancur. Wa fi ilmillah kama yasha'ullah. Tapi dalam ilmunya Allah beda lagi. Itulah namanya iman. Iman itu jangan percaya dengan mata, percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Li'anna dzalika kama qala fi syuhada, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang orang yang mati syahid dalam Al-Qur'an, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Orang yang mati syahid itu enggak mati kata Allah, mereka tetap hidup di kubur mereka, diberi rezeki. Lah kita nengok dia mati, tapi kata Allah mereka hidup. Hidup di dalam ilmunya Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa dzanarahum yatashahatuna fid dima. Kita melihat dengan pandangan mata kita bahwa mereka itu berlumuran darah, yang syufuna, mengering darah itu dalam tubuh mereka. Wa innama yakunu kadzalika fi ru'yatina, itu yang kita lihat di pandangan mata kita. Wa yakununa fil ghaib kama akhbarallahu anhum, tetapi untuk urusan ghaib mereka kondisinya seperti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Walau kanu fi ru'yatina kama akhbaranallahu ta'ala anhum lartafa'al iman bil ghaib. Seumpama mereka orang-orang yang mati syahid itu memang seperti kondisinya yang nyata nampak oleh mata kita, kok sama persis seperti apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran, lartafa'al iman bil ghaib, maka tidak ada lagi gunanya iman kepada hal-hal yang ghaib. Kalau memang dinampakkan langsung, orang mati nampaknya hidup, diberi rezeki, kok dinampakkan dengan mata kita sekarang, lartafa'al iman bil ghaib, nggak ada gunanya lagi iman kepada hal-hal yang ghaib. Nggak ada tuntutan itulah, dituntut karena nggak nampak. Percaya nggak kamu? Percaya Pak. Lah tahu? Ya tapi nggak nampak, bagaimana percaya ini? Lah kalau sudah nampak percaya nggak berguna juga. Orang tuh dinilai imannya itu kalau nggak nampak, dan hampir bahkan iman itu Bapak Ibu semua urusannya dengan hal gaib, nggak nampak. Allah dengan Nabi kita kan nggak jumpa sekarang, tapi disuruh percaya. Kubur nampak nggak nampak, disuruh percaya. Akhirat nampak nggak nampak, suruh percaya. Surga nggak nampak, neraka nggak nampak, sirot nggak nampak, semua nggak nampak. Lah kalau mau nampak dulu baru percaya, tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang beriman. Maka hadis-hadis sangat banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang kondisi-kondisi orang-orang beriman itu saling ziarah, bersilaturahim, pergi satu sama lain, berjumpa, mereka pun juga berjalan-jalan sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mungkin beberapa riwayat hadis yang bisa kita dengar dari kitab Bushrul Kaib
Biliqa'il Habib yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga dari beberapa hadis riwayat yang bisa kita dengar ini bisa kita ambil pelajaran, bisa mendorong kita lebih semangat lagi dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kehidupan kita nanti di akhirat. Ini mungkin yang bisa dibahas. Waktu sampai isyraq masih ada beberapa menit. Mungkin sudah sering para asatid, guru-guru kita, tuan guru nyampaikan kalau sholat isyraq ataupun duha itu kan nggak bisa langsung, beberapa menit, dan itu ada perbedaan pendapat para ulama untuk urusan menit. Dalam kitab Takriratus Sadidah setelah waktu syuruk, di sini syuruk 6.12, beda-beda masjid beda lagi, beda tipis. 6.12 tambahkan 16 menit itu baru bisa sholat isyraq ataupun duha. Nah, kalau di waktu-waktu di tengah sebelum itu masih masuk dalam waktu-waktu yang terlarang. Nah, maka sebaiknya ya kita tunggu sampai nanti jam 6:28. Kalau ditambahnya 16 menit. Umumnya jam-jam di masjid saya tengok 15 menit. Itu kan kurang lebih 6:28 atau 6:27. Mungkin sebelum kita tutup ada diskusi tanya jawab, mungkin dipersilahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup majelis ini. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menyampaikan bahwa bahwa dalam hidup itu bisa saling mengunjungi. Ada yang menyampaikan bahwa Allah mengizinkan setiap malam Jumat itu arwah itu datang di keluarga masing-masing, ya, melihat bagaimana kondisi keluarganya. Apakah itu hadisnya sama dengan yang tadi? Apakah itu ada hadis tersebut? Ada hadis sendiri. Sebenarnya nih kalau kita punya waktu luang dan ada tuan guru yang lainnya yang bisa membacakan kitab ini, yang ditanyakan itu pun juga akan ada riwayat setelahnya di bab ke depan. Jadi ahli kubur mereka diizinkan. Jadi ceritanya ini diizinkan. Kalau diizinkan itu terserah Allah. Kita kan bukan Tuhan ya. Kadang ada orang, apalah nih kok balik-balik ke dunia, nengok keluarga, katanya begini, katanya begitu. Orang tuh dikubur capek dengan urusan sendiri. Yang capek tuh ya yang capek. Kalau ada orang yang memang Allah muliakan ya diizinkan, terserah Allah. Dan itu ada riwayatnya nanti. Di antaranya malam Jumat seperti tadi. Dan itu bukan hanya malam Jumat, ada beberapa kondisi yang memang ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa bahkan dengan saudara-saudaranya. Di antaranya sedikit mungkin, ini yang lebih terperinci pembahasannya. Kalau tadi arwah, roh arwah ini Bapak Ibu bukan hanya bisa berjumpa antar mereka. Kalau orang mati dengan orang mati tidak ada masalah kan, kita bisa pahami mereka jumpa. Arwah, roh-roh itu pun juga bisa dijumpai oleh orang-orang yang masih berada di dunia ini. Dan ini pembahasan yang tidak diterima oleh kawan-kawan kita dari Salafi Wahabi. Dan ini termasuk yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, pembahasan di sini bahwa ru'yatul mauta, bisa melihat orang yang sudah meninggal dunia, itu bisa terjadi. Di sini ditulis, qala al-Yafi'i, berkata Al-Imam Al-Yafi'i. Al-Imam Al-Yafi'i ini ulama sebelum Imam As-Suyuti lagi. Beliau mengatakan bahwa melihat orang yang sudah meninggal dunia, roh tadi, baik di dalam mimpi ataupun di luar mimpi, nau'un minal kasyaf. Ini adalah termasuk bahagian kasyaf. Kasyaf itu hal-hal yang Allah berikan, dinampakkan pada beberapa orang khusus, dan itu memang ada di dalam agama. Lah sekarang melihat orang-orang yang sudah meninggal itu kalau dalam mimpi, itu nggak ada masalah juga. Nggak ada yang mungkin nggak terima. Orang namanya jumpa dalam mimpi. Saya jumpa dengan ayah, jumpa dengan ibu yang sudah meninggal di dunia. Nah, itu pun nggak diingkari umumnya. Lah pembahasan yang diingkari itu adalah kalau jumpanya itu dalam keadaan yaqzah, bukan mimpi tapi nyata, sedang kita bangun jumpa, bisa ndak? Bisa. Ini diingkari oleh kawan-kawan Wahabi ini.
Jadi kayak macam Jumat tadi bisa Jumat itu malah hal yang biasa itu. Yang seperti ini yang memang banyak diingkari itu pun juga diceritakan. Qala fi Kifayatul Mu'taqid, berkata para ulama yang mengarang kitab Kifayatul Mu'taqid, akhbarona ba'dul akhyar an ba'di salihin annahu kana ya'ti qabri walidihi fi ba'dil awqat wa yatahaddatsu ma'ahu. Dalam kitab Kifayatul Mu'taqid diceritakan, dinukil oleh Imam As-Suyuti, bahwa orang-orang soleh zaman dulu diceritakan mereka ziarah ke kubur ayahnya, ke kubur orang tuanya. Ziarah itu wa yatahaddatsu ma'ahu, dalam ziarah kubur itu bisa bercakap-cakap dengan ayahnya. Ada orang ziarah itu sambil tidur? Enggak, nyata ini. Wa akhrajal Lalikai, Al-Lalikai telah meriwayatkan fi sunnah dalam kitab As-Sunnah, bisa nadihi dengan sanad beliau an Yahya ibnu Ma'in, daripada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini sezaman dengan Imam Ahmad, bahkan termasuk level guru ini. Apa kata Yahya bin Ma'in? Qala telah berkata li kepada aku Haffarun, penggali kubur. Yahya bin Ma'in ulama soleh, beliau menceritakan satu orang penggali kubur bercerita kepada aku, a'jabu ma ra'aitu min hadhil maqabir, hal yang paling aneh yang aku lihat ketika aku menggali kubur di kuburan ini, anni sami'tu min qabri aninan ka aninil marid. Kadang-kadang aku gali kubur, aku dengarkan rintihan orang-orang yang merintih dalam kubur. Itu kan nyata, bukan mimpi. Kemudian beliau mengatakan wa sami'tu min qabri wal muadzin yuadzin wa huwa yujibuhu minal qabr. Bahkan pernah juga aku gali kubur, kata penggali kubur tadi, aku sedang gali kubur, ternyata azan berkumandang. Tahu-tahu yang dalam kubur jawab suara azan. Lah ini kalau nggak nyata nggak bisa. Orang di kubur itu ada beberapa yang khusus, dan ini naun minal kasyaf. Memang nggak semua orang. Kadang sama-sama duduk di satu tempat, satu nampak, satu ndak, satu terdengar, yang lain tidak. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Nah, jadi memang seperti yang ditanyakan tadi, itu sebenarnya ada pembahasan. Malam Jumat memang di antara beberapa hari yang khusus, itu ada beberapa hamba-hamba Allah yang diizinkan untuk nengok keluarga. Itu ada. Lah kok bisa? Apa nggak sibuk dia di kubur? Dikasih izin sama Allah, ngapain kita pula sibuk-sibuk ngurus? Ya yang Tuhan yang izinkan, ya kita pula yang ngurus ngelarang. Siapa Tuhannya yang jadinya? Jadi ada memang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada pembahasan yang lebih panjang nanti di akhir kitab ini. Saya kira cukup. Ada pertanyaan lain? Mungkin itu saja yang bisa kita bahas Bapak Ibu pada pagi hari ini, tentang sedikit isi kitab daripada Busyrul Kaib Biliqa'il Habib. Semoga kita bisa ambil faedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.